Oke, kali ini kita mau ngasah senjata yang paling tajam menurut salah satu pemikir besar Indonesia, Tan Malaka. Senjata itu adalah logika. Dari mahakaryanya, Madilog, kita bakal coba pahami kenapa sih kemampuan berpikir jernih itu bukan cuma soal pintar-pinteran, tapi ini soal pembebasan. Sering gak sih kamu ngerasa frustrasi pas lagi debat di media sosial? Atau mungkin bingung lihat diskusi publik yang kayaknya gak nyambung, isinya cuma emosi sama saling serang doang? Nah, menurut Tan Malaka, akar masalahnya itu sama. Senjata logika kita tumpul. Oke, biar kebayang, ini alur pembahasan kita. Pertama, kita identifikasi dulu musuh yang disebut Tan Malaka sebagai pikiran kacau. Terus, kita bedah senjatanya, yaitu logika sebagai alat pembebasan. Kita juga akan lihat cara kerjanya, pahami apa akibatnya kalau logika tumpul, dan yang terakhir, kita tarik relevansinya ke era digital kita sekarang. Oke, pertama-tama kita harus kenalan dulu sama musuhnya. Tan Malaka itu melihat ada semacam kabut yang menghalangi kemajuan berpikir, yang dia sebut sebagai cara berpikir yang kacau dan mistis. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di satu sisi, ada yang namanya logika mistis, cara mikirnya lompat-lompat, penuh emosi, dogmatis. Di sisi lain, ada logika ilmiah yang kebalikannya, yaitu runtut, objektif, dan yang paling penting, selalu berdasarkan bukti. Lewat kalimat ini, Tan Malaka sebenarnya lagi mengkritik kondisi intelektual pada zamannya. Dia melihat masyarakat yang cara berpikirnya itu lebih banyak dibentuk oleh kepercayaan yang nggak bisa diuji kebenarannya, bukan oleh fakta dan bukti yang nyata. Menurutnya, ini adalah belenggu intelektual. Oke, musuhnya udah kenal. Sekarang kita bahas senjatanya. Buatan Malaka, logika itu bukan sekedar teori yang ada di buku-buku kuliah, bukan. Logika adalah alat praktis untuk pembebasan intelektual, sebuah senjata buat memotong kabut kebingungan tadi. Terus, logika versi Madilog itu apa sih? Simpelnya gini, logika itu adalah ilmu bukti. Jadi, ini bukan soal siapa yang paling kenceng ngomongnya, tapi soal cara berpikir yang selalu nuntut bukti nyata buat memahami dunia apa adanya. Ini adalah pergeseran dari sekedar saya percaya menjadi saya tahu karena buktinya ada. Nah, kutipan ini adalah fondasinya. Poin paling pentingnya selalu mulai dari yang nyata, bukan dari asumsi, bukan dari dogma atau kata orang, tapi dari fakta yang bisa kita lihat dan kita uji sama-sama. Oke, senjatanya udah ada. Terus gimana cara pakainya? Tan Malaka itu nggak cuma mengkritik, tapi dia juga ngasih tahu metodenya. Prosesnya itu ada 3 langkah yang jelas banget. Pertama, kumpulin bukti nyata. Jangan pakai prasangka. Lihat dunia apa adanya. Kedua, dari bukti-bukti yang udah kekumpul itu, coba deh bikin kesimpulan sementara atau hipotesis. Ini namanya induksi. Nah, yang paling krusial, langkah ketiga. Uji hipotesis itu tanpa ampun. Lawan dengan data baru, tantang pakai pertanyaan kritis. Kira-kira kesimpulan tadi masih kuat? Nah, ini dia nih yang sering kelewat. Poin paling pentingnya tuh di sini. Buat Tan Malaka, proses berpikir yang benar itu jauh lebih berharga daripada sekedar dapat jawaban yang benar. Kenapa gitu? Karena proses yang disiplin dan berbasis bukti itu akan selalu membawa kita lebih dekat kebenaran, bahkan kalaupun kesimpulan awal kita ternyata salah. Tapi, gimana kalau senjata ini tumpul? Kalau sebuah masyarakat malas ngasahnya? Wah, menurut Tan Malaka, konsekuensinya itu bukan cuma jelek, tapi ngeri. Dampaknya itu kemana-mana loh. Pendidikan cuma jadi ajang hafalan, bukan pemahaman kritis. Diskusi publik isinya jadi caci maki emosional. Keputusan penting buat negara diambil berdasarkan asumsi, bukan data. Akibatnya, masyarakat jadi gampang banget dimanipulasi dan gagal mengatasi masalah nyata yang ada di depan mata. Coba deh bayangin, ini ironis banget. Tan Malaka sendiri frustrasi karena di pusat-pusat intelektual Hindia Belanda waktu itu, buku tentang cara berpikir yang jadi fondasi semua ilmu malah nggak ada. Ini nunjukin betapa terabaikannya pilar utama kemajuan bangsa saat itu. Dan ini bukan cuma soal teori ya, ini soal nyawa. Tan Malaka menegaskan, tanpa ilmu bukti, sains terapan kayak kedokteran bakal runtuh. Masalah nyata seperti wabah penyakit nggak bisa diatasi karena pendekatannya bukan lagi pakai bukti, tapi cuma pasrah pada nasib atau tahayul. Oke, sekarang kita tarik pemikiran ini ke zaman kita, zaman digital. Di tengah tsunami informasi, hoax, dan polarisasi, apakah senjata dari tahun 1940-an ini masih relevan? Jawabannya jelas masih relevan.
Bahkan, mungkin sekarang jauh lebih relevan. Logika Madilog itu kayak penangkal hoax, karena dia selalu nanya, mana buktinya? Logika ini juga jadi benteng dari retorika populis yang cuma mainin emosi. Dan yang penting, dia bantu kita keluar dari gelembung informasi kita sendiri dan maksa kita buat terus bertanya, bukan sekedar nerima informasi yang cocok sama keyakinan kita. Nah, ini dia biang kerok masalah di era digital. Tan Malaka udah ngasih peringatan soal kesalahan fatal yang kita lihat setiap hari, menganggap opini atau paham seseorang itu setara dengan bukti nyata. Inilah akar dari penyebaran misinformasi dan polarisasi yang merusak itu. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, ada 5 poin penting yang bisa kita pegang. 1. Logika itu alat praktis buat semua orang. 2. Tujuannya buat memerangi pikiran yang kabur. 3. Dasarnya harus bukti nyata. 4. Kemajuan sebuah bangsa itu bergantung pada logika warganya. Dan yang terpenting, nomor 5, menguasai logika itu adalah cara kita membebaskan dan membela pikiran kita sendiri dari segala macam manipulasi. Sebagai penutup, coba deh kita renungin sebentar. Ingat-ingat lagi satu keputusan penting terakhir yang kamu ambil. Kira-kira seberapa besar porsinya didasarkan pada ilmu bukti ala Tan Malaka dan seberapa banyak yang didasarkan pada perasaan, kebiasaan, atau mungkin sekedar opini orang lain. Pertanyaan ini bisa jadi adalah awal dari pembebasan intelektual kita masing-masing.